Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Joy. Selamat datang Romo Joy. Terima kasih Puri. Bagaimana kabarnya Romo? Luar biasa. Oke. Puji Tuhan. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Joy. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat perlindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup hingga saat ini. Sekarang kami hendak memuliakan dan memulai semua aktivitas hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berbuat yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Sang Juru Selamat, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Keluaran bab 17 ayat 1-7. Sekali peristiwa, berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berilah kami air supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Dan kehausanlah bangsa itu di sana. Maka mereka bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur,
bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkau benar-benar juru selamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 4 ayat 5-42. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, sekarang nyata kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini,
tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan-perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Joy. Ya, Romo Joy, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ini tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan ini merupakan minggu di mana kita diajak untuk semakin bertobat. Di dalam bacaan 4 Maret ini ada Kitab Kejadian bab 17 ayat 1-7. Dan juga ada bacaan Injil dari Yohanes bab 4 ayat 5-42. Saya ingin mulai dulu dari bacaan pertama, di mana bangsa Israel sedang menuju tanah terjanji, didampingi atau dipimpin oleh Nabi Musa. Tapi memang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji, tidak lancar jaya atau tidak baik-baik saja, Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik. Ketika sampai di Gunung Sin ini, bertengkarlah mereka. Karena apa? Karena mereka kehausan dan tidak ada air. Termasuk mereka menyalahkan Musa, mengapa engkau membawa kami ke sini, keluar dari Mesir? Apakah engkau ingin membunuh kami? Karena kami bisa mati kehausan di tempat ini. Lalu Musa berkata, mengapa engkau bertengkar dengan aku? Dan mengapa engkau mencobai Tuhan? Tapi mendengar keluhan mereka, Musa juga nggak tahan, walaupun dia sebagai pemimpin. Lalu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi mereka pasti akan melemparkan batu kepada aku. Apa yang harus aku perbuat? Begitu kira-kira pertanyaan Musa kepada Tuhan.
Lalu Tuhan berkata, berjalanlah di depan bersama tua-tua dan bawalah tongkatmu. Tongkat yang dulu pernah dipakai untuk memukul sungai Nil. Lalu Musa naik ke Gunung Horeb dan memukul batu dan keluarlah air. Dan para bangsa Israel yang kehausan itu bisa minum dari air yang keluar dari batu yang dipukul pakai tongkat Musa itu. Jadi ini memang hil-hil yang mustahil. Tapi dikatakan dalam kitab suci, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi Musa yang hampir merasa ketakutan karena mereka yang diajak untuk berjalan keluar dari tanah Mesir itu kehausan. Wah, ini nanti mereka bakal menimpuki aku dengan batu. Tapi berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi pertolongan yang dahsyat. Batu diketuk pakai tongkat, keluarlah air. Dan semua orang yang diajak Musa itu bisa minum. Semua dahaga lalu menjadi hilang. Saya bisa membayangkan situasi itu adalah situasi kesegaran yang penuh syukur. Di antara mereka mungkin ada yang berteriak, wah, karena air yang terus mengalir. Dan mereka minum, melepas dahaga yang luar biasa. Lalu keluhan menjadi syukur. Dan Musa pun juga menjadi lebih tenang pikiran, damai hati, kuat iman, semakin tegar percaya kepada Tuhan. Itu yang saya bayangkan dari bacaan pertama dari Kejadian bab 17 ayat 1 sampai 7. Jadi air itu penting loh, Puri. Ya. Air itu setidaknya ada 3 lambang, Puri. Lambang yang pertama, air itu bisa untuk membersihkan. Tadi Puri udah mandi belum? Pakai apa? Air. Biar apa? Bersih. Nah, semoga kita juga setiap hari boleh mandi supaya kita bisa membersihkan badan kita. Teman-teman kita Muslim itu kalau mau sembahyang juga wudhu dengan air. Bersihkan kaki, tangan, muka, telinga, mulut, mata, semuanya. Supaya dengan bersih badan siap untuk sembahyang. Sebenarnya Katolik juga ada, cuma hanya dengan jari menempelkan atau mencelupkan itu di air suci di depan pintu gereja. Lalu masuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami yang berasal dari berbagai tempat dari rumah masing-masing pergi ke gereja. Mengingatkan akan baptis yang diterima juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sekarang ingin bersama-sama merayakan Ekaristi, memuji dan memuliakan namanya, mendengarkan sabdanya, berdoa, menyambut tubuh dan darahnya dan mendapatkan berkat perutusannya. Itu mengambil air suci. Nanti kalau sudah pulang dari perayaan Ekaristi, nggak perlu lagi berbaris di depan pintu untuk ambil air suci itu lagi, tapi silahkan pulang. Karena marilah pergi kita diutus. Atau Ekaristi sudah selesai, pergilah membawa damai Tuhan. Jadi air itu lambang yang pertama membersihkan. Air lambang yang kedua itu menghidupkan. Kalau kita tidak minum air, apa yang akan terjadi? Pertama haus, kedua dehidrasi, ketiga pingsan, keempat sakit, kelima mati. Ya. Kalau kita minum air, kita akan hidup. Dalam satu hari kita minum berapa liter air, Puri? Berapa ya? 2 liter? Ya, setidaknya 2 liter. Kalau 8 liter kembung. Tapi kalau 8 gelas air aqua atau mineral itu benar sama dengan 2 liter.
Jadi air itu lambang yang menghidupkan. Kalau kita minum air, kita jadi hidup. Maka bisa dibayangkan kalau orang sedang kehausan, sementara perjalanan masih panjang. Apalagi panas terik, waduh. Kita rasanya pengen cepat mati. Gitu. Tapi dengan minum air kita jadi hidup. Gitu. Lambang yang ketiga, air itu adalah menyegarkan. Ini kebetulan bunga di atas meja kita bunga artifisial atau bunga palsu. Tapi kalau untuk peribadatan, untuk ekaristi, saya usul pakailah bunga yang asli. Masa buat Tuhan kasih yang palsu? Nanti mau dikasih uang palsu sama Tuhan kan nggak mau ya. Pertanyaannya tapi bukan itu. Ini sambil saya berkatekese ya. Kalau untuk peribadatan, gunakanlah bunga yang asli. Pertanyaannya, bunga asli ini kenapa bisa segar untuk beberapa hari ditaruh di vas ini? Sebab ada unsur air di bawahnya. Nah, semoga kita juga bisa disegarkan dengan air. Dan lebih daripada itu, nanti kita akan menemukan air yang bukan hanya membersihkan, menghidupkan tubuh kita, bisa menyegarkan tubuh kita, tapi air hidup, yakni Yesus sendiri, yang bisa menyegarkan jiwa kita, rohani kita. Bahkan kalau kita minum, kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nanti kita jelaskan di dalam bacaan Injil. Iya. Baik Romo, ini rupanya inspirasi hari ini sungguh-sungguh menyegarkan ya. Karena kita membahas masalah air nih Romo. Oke. Iya. Dan sebenarnya satu lagi tadi. Tempat ini disebut apa tadi? Meriba ya. Masa dan Meriba. Karena mereka bertengkar dan mereka mempertanyakan adakah Tuhan di sini. Gitu ya. Dan kita ingat Tuhan itu ada di mana-mana. Di dalam kegembiraan maupun di dalam kesedihan. Di dalam suka maupun duka. Di dalam sakit maupun sehat. Di dalam berhasil maupun gagal. Tuhan selalu ada dan hadir. Ya, bahkan keberadaannya itu bisa kita rasakan ketika sampai hari ini kita masih hidup. Sampai hari ini kita masih sehat. Sampai hari ini bahkan kita bisa hadir melalui media ini di Oase Rohani Katolik. Itu semua karena Tuhan ada dan hadir. Gitu ya. Ada dan hadir itu artinya present, gitu ya. Nah, saya punya penggalan lagu ya. Dia hanya sejauh doa. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan hadir. Ya, kita bisa rasakan kehadirannya itu secara rohani. Nah, saya punya pantun nih. Ya. Boleh Romo. Karena pada waktu Musa kesulitan, Musa berteriak kepada Tuhan. Ini gimana nih aku bisa ditimpuki dengan batu oleh mereka? Intinya minta tolong lah. Gitu ya. Jadi kalau lagi kesulitan, jangan berseru kepada yang lain. Jangan minta tolong sama yang lain. Tapi minta tolonglah dan berserulah hanya kepada Tuhan. Minum kopi, makan kue sus. Cakep. Yes. Bersama teman di teras kota. Cakep. Yeah. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Cakep. Dia akan menolong kita. Cakep. Okay, Amin. Baik Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Aloysius Susilo Wijoyo, PR, dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Joy, di sesi kedua ini inspirasi atau permenungan apa yang Romo ingin sampaikan? Baik Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih.
Bacaan Injil menarik ini dari Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Tadi saya membaca versi yang panjang supaya ceritanya itu lebih bisa terbaca dengan jelas. Intinya adalah Yesus ada di sebuah tempat di daerah Samaria dan di situ ada sumur Yakub. Ini siang hari waktunya. Dan ada wanita Samaria di situ, ada Yesus di situ, sementara para murid sedang membeli makanan di tempat lain. Jadi hanya perjumpaan dua pribadi, Yesus dan wanita Samaria. Ini konon ya, wanita Samaria itu kenapa dia datang ke sumur itu tengah hari bolong atau siang hari. Sebab sumur itu biasanya tempat berkumpul untuk pagi hari, ibu-ibu lain pada nyuci bareng di situ, gitu ya. Tapi ini sendirian. Itu artinya dia pasti punya status yang sedikit lain dengan ibu-ibu lain. Kalau dia berkumpul di pagi hari bersama ibu-ibu lain di sekitar sumur, bisa menjadi omongan, gosip, perbincangan. Konon wanita ini di dalam perikop lain diceritakan dalam perbincangan dengan Yesus. Itu, mana suamimu? Tapi ternyata wanita itu bilang tidak punya suami. Oh, jelas saja sekarang itu yang kelima bukan? Lalu wanita Samaria itu kaget. Kok dia tahu? Gitu. Dan nanti di dalam pengenalan perbincangan itu, akhirnya memang sampai kepada bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Kita lihat bagian yang dari Yohanes saja. Jadi Yesus awalnya meminta air. Tapi wanita itu bilang, masakan orang Yahudi minta air kepada wanita Samaria? Biasanya orang Yahudi dengan orang Samaria tidak gaul. Tapi Yesus bilang, kalau engkau tahu siapa yang minta ini, pasti engkau akan meminta air dariku. Karena yang akan kuberikan air ini adalah air hidup. Bagaimana engkau dapatkan air hidup sementara engkau nggak punya timba? Apakah engkau lebih hebat dari Nabi Yakub yang telah meminum air ini dengan keturunannya? Nah, itulah akhirnya Yesus mengatakan, kalau aku minum dari sumur ini, lepas dahagaku, tapi aku bisa haus lagi. Tapi air yang akan kuberikan ini, air hidup ini, kalau engkau minum tidak akan haus lagi. Bahkan dia bisa menjadi mata air pada dirimu. Lalu wanita itu sekarang yang gantian minta air kepada Yesus. Kalau gitu berikanlah air itu. Lalu akhirnya wanita itu mengenali bahwa Yesus adalah Nabi, lalu Yesus adalah Mesias, lalu Yesus adalah Juru Selamat. Luar biasa. Sebagaimana wanita itu berbincang-bincang dengan Yesus, lalu akhirnya mengenal Yesus. Mungkin baik juga kita sering berbincang-bincang sama Yesus, supaya kita bisa akhirnya mengenal Yesus dengan segala kehendaknya. Dan sebagaimana Yesus mengatakan, aku adalah air hidup. Kalau minum air ini tidak akan haus lagi. Ya ayo kita datang kepada Yesus untuk meminum air hidup itu. Apa artinya? Ya sambutlah Yesus. Dan biasanya kita menyambut Yesus itu dalam tubuh dan darahnya. Dan itu kita imani di dalam perayaan Ekaristi ketika kita menyambut Hosti Kudus. Maka sering-seringlah pula untuk merayakan Ekaristi. Kita nih pandemi udah lama loh ya. Masa masih online terus gitu ya. Saatnya kita offline atau onsite. Ayo datang ke gereja. Gereja aman. Ekaristi yang sejati, Ekaristi yang sebenarnya adalah bukan online, tapi offline atau onsite. Datang sungguh. Ya, bersekutu bersama umat beriman lainnya. Lalu memuji dan memuliakan namanya.
berdoa, entah itu doa syukur atau permohonan, mendengarkan sabdanya, menyambut tubuh dan darahnya, mendapatkan berkat perutusannya. Itu yang sejatinya. Bagi yang masih asik online, ayo offline. Bagi yang masih malas ke gereja, ayo rajinlah ke gereja. Dan bagi yang belum menghayati Ekaristi, ayo kita paham apa itu Ekaristi dan kita hayati ketika kita merayakannya. Pastilah kita akan mendapatkan sentuhan rohaninya. Sehingga kita boleh menyambut Yesus, sang air hidup itu. Yang makan tubuhnya tidak akan lapar lagi. Yang minum darahnya tidak akan haus lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik Romo. Lalu apakah pesan Injil hari ini Romo dan benang merah antara bacaan pertama dengan bacaan Injil? Bacaan pertama itu juga tentang betapa haus dan dahaganya bangsa Israel. Maka berteriak kepada Musa. Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan memberi air minum. Tapi itu kan air minum yang bisa melepaskan dahaga fisik, menyegarkan tubuh. Tapi di bacaan Injil memang berbicara tentang air. Yesus yang meminta air kepada wanita Samaria dan akhirnya wanita Samaria meminta air kepada Yesus. Dua-duanya air. Tapi wanita Samaria itu haus rohaninya. Karena dia sedang hidup mungkin dalam tanda petik hidup dalam dosa. Punya banyak suami atau banyak laki-laki. Dalam periuk lain loh yang diceritakan. Maka dia sendirian, tidak bersama wanita lainnya. Karena malu, takut digosipkan. Mungkin kita yang juga sedang mengalami pergulatan hidup. Entah itu malunya diri kita. Entah itu dosanya kita. Ini kan minggu Prapaskah ketiga. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Ayo datanglah kepada Yesus untuk minta ampun. Dan Allah itu Maha Rahim. Ayo datanglah ke gereja dan bertobatlah. Karena kita kan masih ingat waktu mengawali masa Prapaskah, kita diberi tanda salib abu dan dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya nggak ada jalan lain. Seperti akhirnya Musa berseru dan percaya. Seperti wanita itu berbincang dengan Yesus dan akhirnya percaya. Semoga kita juga percaya akan mendapatkan kekuatan rohani dan akan mendapatkan pengampunan dan akan mendapatkan keselamatan. Itu Puri. Iya. Baik Romo. Lalu Romo, sepertinya kita bisa banyak belajar dari wanita Samaria ini ya Romo ya. Nah Romo, selain kita datang kepada Yesus, apakah ada hal-hal lain ini Romo yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja. Gereja di masa Prapaskah ini menawarkan beberapa hal sebagai sarana untuk sampai kepada goalnya bertobat. Apa saja itu? Yang pertama adalah ada ibadat jalan salib. Ayo datang. Belum terlambat nih, baru minggu ketiga. Yang belum pernah jalan salib, terlalu. Tiap Jumat ada loh di gereja. Tinggal pilih mau gereja mana. Yang kedua, 4 kali selama 4 minggu ada renungan Prapaskah. Ayo yang belum datang ke lingkungan, datanglah. Ini bicara banyak tentang pertobatan, solidaritas dan subsidiaritas gitu ya. Lalu juga ada yang namanya aksi puasa pembangunan. Ayo beramal kasihlah. Isi tuh kotak APP. Ya, kurangi jajannya, kurangi rokoknya. Lalu uangnya dimasukkan ke kotak APP ya. Lalu yang keempat, jangan lupa nanti akan ada pengumuman tawaran dari paroki, pengakuan dosa atau sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Datanglah. Ya. Masa antri nggak mau? Yesus aja senang antri loh ya. Antri untuk bertobat. Waduh, percaya nih secara psikologis, Anda masuk ketika berbeban berat karena dosa. Anda keluar dari ruang pengakuan, Anda akan merasa plong.
mendapatkan absolusi atau pengampunan, mendapatkan penitensi atau denda dosa, rasanya plong. Dan berpantas diri, berpantas hati untuk segera bisa nanti merayakan Paskah Raya. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari. Ya, semoga kita juga di masa Prapaskah bisa berpantas hati ya untuk bisa merayakan Paskah yang lebih punya hati yang sukacita dan plong, lega gitu. Iya. Seperti dahaga itu minum air, wah segar gitu kira-kira. Jangan yang biasa-biasa aja dan flat gitu. Pokoknya Paskah ini harus Paskah yang menghidupkan dan menyegarkan. Karena kita telah bertobat, karena kita telah dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kita bisa mengenali kehadirannya yang menyelamatkan kita. Amin. Ya. Iya. Lalu Romo, ini ada satu lagi pertanyaan Romo. Ya. Apakah Romo ada pesan mengenai tema Prapaskah tahun ini Romo? Untuk yang solidaritas dan subsidiaritas. Iya, tahun pastoral 2024 Kuskupan Agung Jakarta adalah solidaritas dan subsidiaritas untuk kesejahteraan bersama. Ya, nggak ada jalan lain. Kalau engkau merasa sehat, bantu tuh yang lagi sakit. Kalau engkau merasa pandai, bantu tuh yang sedang bodoh atau sedang masih bodoh gitu ya. Kalau engkau merasa cukup kaya, bantu tuh yang miskin. Kalau engkau merasa pintar, udah punya jalan sehingga dapat bekerja dan punya penghasilan, bantu tuh yang masih nganggur dan bingung untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Bersolidaritas itu artinya mau membantu, mau menolong, mau berbagi kepada mereka yang kurang beruntung, yang lebih sakit, yang lebih miskin, yang lebih susah, yang lebih menderita, yang mengalami, kalau nggak salah bahasa PSE Kuskupan Agung Jakarta, LKMTD, lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Bantu dia. Gitu ya. Kalau soal subsidiaritas ya, bagaimana kita mensubsidi orang-orang yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel itu, tanpa harus semuanya kita yang menguasai. Tapi biarkan mereka juga bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan sejati dirinya. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Yang paling sederhana, ya aksi puasa pembangunan. Itu kan nanti digunakan juga untuk orang yang kurang beruntung. Sekarang anak-anak kecil juga sudah diajari di paroki saya, misalnya Ciputat, setelah diberkati anak itu lalu memasukkan uang ke celengan ayam. Jadi sejak kecil anak udah diajar untuk berbagi, bersolidar, dan nanti celengan ayam itu akan dipecahkan dan uangnya itu akan dibagikan kepada anak-anak yang kurang mampu, entah itu di panti asuhan atau di daerah lain. Gitu. Jadi belajar berbagi itu sudah mulai diajarkan dari sejak dini atau anak-anak. Kalau yang dewasa nggak mau belajar dari anak-anak, terlalu. Ya, ke Cikarang beli obat. Mulai sekarang harus bertobat. Amin. Ya. Iya. Baik Romo, rupanya waktu kita sudah tidak banyak lagi Romo. Ya. Iya, kita akhiri acara kita dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Joy. Terima kasih Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih di masa Prapaskah, di masa pertobatan. Hari ini kami mendapatkan bacaan yang indah dari kitab Kejadian dan juga dari Injil Yohanes. Mampukan kami bukan hanya menerima air pelepas dahaga tubuh jasmani, tapi kami boleh mendapatkan air hidup dari Putramu Yesus yang menyegarkan rohani dan jiwa kami. Dan mampukan kami juga untuk terus mau berdoa, mau merayakan Ekaristi
sehingga kami boleh menyambut tubuh dan darah Putramu Yesus yang menjadi santapan rohani kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitas atau difabel. Semoga mereka juga boleh penuh pengharapan dan mampukan kami juga solidar dengan mereka. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Joy. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Amin.